warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video pagi ini kawan, kita akan mengulas permainan antar engine sambil menunggu event berikutnya dari Praha Chess Festival yang digelar di Republik Ceko kawan. Di situ nanti ada David Navara tentu saja pemain tuan rumah, ataupun juga ada Parham, ada Pragnananda, Abdus Satrop, ataupun juga ada Domara Jugukes yang bermain di Praha Chess Festival itu kawan. Dan game dari antar engine tidak seperti biasanya. Biasanya saya ambil dari Computer Chess Championship yang ada di chess.com, tapi kali ini saya ambil dari TCEC Cup sesi ke-13 putaran ke-32 yang diikuti oleh 32 engine kawan. Daftarnya ada di sini. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi kalau kalian ingin kunjungi websitenya dan ingin melihat game-game antar engine di sini. Seperti yang kalian lihat di layar ini kawan, sedang bermain Stoffels versus Berserk kawan. Saya akan tunjukkan bracket cup-nya kawan. Ini bukan permainan round robin tapi bracket eliminasi, di mana Stockfish di sini mengalahkan Akimbo dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Nanti Stockfish akan berjumpa dengan Stormfrag kawan. Dan diikuti ya engine-engine yang lain di sini. Ada juga Dragon ini lolos juga ke langkah berikutnya. Dan juga ada Lila J0 juga lolos ke babak berikutnya kawan. Dan seterusnya bisa kalian cek sendiri di website resminya kawan, yaitu TCEC kawan. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainannya Stockfish kawan melawan Akimbo pada game keduanya dalam permainan Smith Mora Gambit. Ini adalah permainan yang kalian suka untuk menghadapi permainan Sicilia. Tidak bermain dengan jalur utama dengan kuda F3 tadi kawan. Setelah pion C5 kuda F3 langsung menawarkan Gambit kawan. Nah, diikuti dengan pion C3. Nah, kita temui permainan Smith Mora Gambit. Tapi Gambit kali ini ditolak kawan dengan pion D6. Kalau Gambit ini diterima dari pengorbanan satu pion putih, putih akan mendapatkan kompensasi pengembangan perwira yang sangat cepat. Ambil balik oleh kuda, mungkin kuda C6 balasan dari hitam, kebanyakan seperti itu. Setelah kuda F3, pion D6, ada gajah C4 kawan. Nah, pion E6 untuk blokade diagonal terang, kembangkan gajah petak E7. Nah, di sini putih bisa rokade, hitam mungkin kuda F6. Nah, ada menteri petak E2, berikan tempat bagi benteng putih ditempatkan di lajur D. Biasanya taktik dari Smith Mora Gambit accepted seperti itu. Nanti diikuti benteng ini juga dikeluarkan ke lajur C yang sudah terbuka penuh. Jadi idenya adalah segera keluarkan benteng di lajur yang terbuka penuh lajur C dan semi terbuka di lajur D dalam permainan Smith Mora Gambit. Setelah gajah E7, benteng D1, nah diikuti pion E5 untuk menghentikan laju pion ini kawan. Karena kalau kalian ingin rokade langsung, nah bahayanya di sini pion E5. Oleh karena itu kebanyakan di sini pion E5 terlebih dahulu dari hitam. Nah, kalian kembangkan gajah gelap mungkin ke petak E3 di sini kawan. Nah, benteng siap akan menempati lajur C. Mungkin hitam rokade, benteng AC1. Kalaupun kalian coba kejar gajah ini kawan dengan kuda G4, gajah akan bergerak ke petak C5 kawan. Pion tidak akan berani ambil gajah dalam posisi kena pin karena pion ini belakangnya ada menteri. Oke, itulah jalur permainan di Smith Mora Gambit accepted dengan variasi atau formasi Sevenican dari Sicilia kawan. Nah, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi kita temui permainan Smith Mora Gambit ditolak. Tadi bermain dengan pion D6 Akimbo. Sekali lagi kawan, di turnamen-turnamen Computer Chess Championship kawan, baik di TCEC ataupun juga di chess.com, tentu versi dari engine-engine ini berbeda dengan engine-engine evaluasi yang ada di chess.com ataupun di Lichess kawan. Ya, sama seperti program-program komputer, ada versi-versinya, begitu juga dengan engine ini, ada versi-versinya. Tentu nanti penilaian dari Stockfish 16 yang saya gunakan untuk mengevaluasi game ini juga ada perbedaan dengan Stockfish yang main di sini kawan. Kalau di sini ditulis Stockfish Dev, versinya 20 dan seterusnya ini. Oke, lanjut ke permainannya. Setelah pion D6, Stockfish di sini melanjutkan dengan pion C pukul pion D4. Gambit ditolak, artinya Stockfish mempunyai center yang bagus dengan 2 pionnya ini. Kuda F6, gajah D3, mengembangkan perwira sayap rajanya terlebih dahulu sekaligus untuk backup pion E4. Pion G6 berencana via C untuk keluarkan gajah gelap. Setelah pion H3 kontrol petak G4, ada pion E5 tantang Akimbo kawan.
Ditolak, dorong pion maju ke D5 menjadikan peta pusat tertutup setelah gajah G7. Nah, kuda F3, rokade akimbo, diikuti kuda C3. Di sini kuda tarik mundur ke peta E8 oleh akimbo. Persiapan bermain dengan pion F-nya kawan. Kalau Stockfish 16 yang main di sini kawan lebih menyukai langkah prinsipal untuk mempercepat pengembangan perwira, yaitu kuda B ke peta D7 kah ataupun juga kuda ini ke peta A6 kawan. Cukup prinsipal untuk mengembangkan dua perwira minor terakhir. Tapi akimbo mencoba manuver kudanya ke peta E8, persiapan dengan pion F-nya, dan Stockfish melanjutkan dengan pion A4 untuk mendapatkan ruang sisi menteri kawan, ataupun juga mungkin berikan tempat bagi benteng kalau ingin diangkat naik, dan nanti ada opsi pergeseran nanti ke pusat kah, ke lajur B kah, ke lajur C kah, ataupun nanti ke lajur F, ke lajur G. Kita lihat saja. Nah, langkah normal mungkin dengan pion A5, hentikan laju pion, atau melanjutkan pengembangan kuda ini kawan ke peta A6, saran dari Stockfish 16, ataupun kuda ke peta D7. Tapi akimbo melanjutkan rencananya untuk menyerang peta E4 dengan pion F5. Dan diterima langsung kawan dengan pion E pukul pion F5. Pion G ambil balik pion F5, persiapan garbuan. Langsung tarik mundur gajah peta B1 oleh Stockfish. Menteri keluar ke peta F6 kawan. Masih mengamankan kudanya di kandang, belum dikeluarkan. Kalau Stockfish 16 yang main, kudanya segera dikeluarkan kawan. Peta A6 ke peta D7, dua opsi terkuat. Tapi menteri ingin mencoba menyerang lewat lajur F, berikan dukungan bagi pion-pionnya nanti kawan. Nah, di sini Stockfish 16 kalau yang main akan rokade kawan. Tapi Stockfish yang ini tidak rokade. Keluar menyerang juga dengan kuda peta G5. Ini adalah bentuk langkah provokasi juga. Kalau menurut kita, kalau diserang dengan pion H6 kawan, kuda ini akan ke sini, sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion, menteri tidak akan berani ambil karena ada gajah ke sini. Nah, menusuk menteri bersama raja nanti. Kemungkinan kuda ini akan dikembangkan kawan. Nanti diikuti menteri keluar ke peta B3. Kalaupun kuda ini diserang dengan gajah kawan, ya diperkuat dengan pion H4. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi akimbo tidak memilih untuk coba serang kuda dengan gajah ataupun pion. Di sini baru kuda A6 lanjut akimbo. Dan Stockfish melanjutkan angkat benteng ke peta A3. Inilah langkah yang admin sukai dari engine kawan. Dimana dia menunda rokade, aktifkan perwira secepat mungkin, karena mungkin bagi Stockfish di sini tidak ada ancaman yang terlalu serius kawan. Lajur F tetap tertutup oleh pion hitam sendiri, lajur E juga tertutup oleh pion sendiri. Tidak ada ancaman yang berarti dari belakang, dari benteng-benteng ataupun gajah. Jadi dia aktifkan benteng. Ya, seperti yang saya sebut tadi kawan, nanti digeser ke tengah, ke sisi kanan, ke lajur G, ke lajur F. Kita lihat saja. Inilah langkah yang admin sukai di game ini kawan. Kuda bergerak ke peta C5. Ada serangan dengan pion B4, serang kuda. Kuda ke A6, serang pion ini kawan. Nah, di sini pion G4. Rasanya tak perlu rokade Raja Putih bagi Stockfish. Dia ingin membuka akses bagi gajah. Dukung kuda, serang pionnya ada di peta H7 ini kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan ambil pion ini. Stockfish korban pion di peta B4 tadi kawan. Tapi akimbo tidak ambil pionnya ada di peta B4. Dia geser raja ke peta H8. Dan dimanfaatkan oleh Stockfish dengan langkah pion G pukul pion F5. Kemudian gajah ambil balik pion F5 untuk blokade ataupun menantang pertukaran gajah terang agar pion H7-nya aman. Tapi Stockfish menolak, yaitu dengan langkah kuda C ke E4 untuk blokade tantangan. Dan juga kawan, coba lihat, dia berikan jalan yang mulus bagi benteng kalau ingin digeser. Nah, benteng satunya ini juga akan bisa segera ditumpuk di lajur G. Itulah perhitungan engine kawan. Dia sangat berani. Kalau kita sih takut raja ini kita rokadekan, amankan, tidak dibiarkan di pusat. Tapi Stockfish kalau main seperti ini kawan, melihat langkah-langkah lawannya yang kurang presisi sedikit saja, langsung bisa dimanfaatkan peluang sekecil itu dari engine. Oke, lanjut kawan. Di sini menteri bergerak mundur ke peta E7 untuk menghindari ancaman kuda ini. Kalaupun tadi kalian sikat, berharap juga untuk mencoba mengancam pion F2, gajah ini akan ambil balik dengan kuda dan tetap mempertahankan posisi pion. Mungkin berlanjut menteri ini mundur untuk menghindari ancaman kuda. Nah, di sini Stockfish menyarankan putih sudah saatnya rokade kawan. Dengan posisi raja yang terbuka di lajur G ini juga, kalau kita yang main ya ketar-ketir.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi setelah kuda C tadi blokade di peta E4, menteri ini mundur ke peta E7. Nah, Stockfish geser benteng G1, persiapan doubling sudah sangat jelas kawan. Nah, selanjutnya ada kuda manuver ke C7. Tetap kuda ambil pion yang terkuat menurut engine Stockfish 16, tapi Akimbo memilih dengan langkah kudanya ke peta C7. Stockfish keluarkan benteng doubling di lajur G, benteng AG3, benteng D8. Kemudian Stockfish keluarkan gajah gelapnya ke peta E3. Untuk ya kalau kita melihat dia menyerang pion ada di peta A7, blokade dengan pion B6 kawan. Nah, di sini Stockfish langsung melakukan gebrakan. Ambil pion H7 dengan kuda, korban kuda kawan. Diambil juga oleh gajah. Kemudian menteri keluar untuk pin gajah kawan. Dan diikuti juga berikan akses bagi gajah nanti. Kuda siap berikan atau buka jalan kawan, dan ancaman skak mat. Gajah F6 pilihan dari Akimbo kawan, tanda kuning sementara ini kalian tak usah hiraukan. Ini juga salah satu opsi kuat kawan dari Stockfish 16 untuk antisipasi serangan-serangan itu, untuk membuka akses bagi menteri, perkuat peta H7 nya kawan. Dan Stockfish melanjutkan tekanannya dengan kuda G5 untuk buka akses gajah terang, menyerang dengan kuda juga, dengan menteri juga kawan. Di sini Stockfish menyarankan sikat dengan gajah saja. Ya, nanti akan diambil balik menggunakan gajah gelap kah untuk ancam menteri, menusuk menteri bersama benteng. Itu langkah yang terkuat. Tapi Akimbo punya rencana lain dengan blokade akses gajah dengan pion E4. Dan buka juga akses-akses bagi gajah ataupun menteri mungkin nanti kawan. Tapi hati-hati, menteri ini juga harus tetap menjaga peta H7. Nah, di sini kuda caplok gajah H7 ambil balik oleh menteri, menantang pertukaran tentu ditolak kawan, ada gajah H6, blokade tantangan di sini sekaligus ancam benteng. Nah, pion ini juga rentan kawan, bisa diambil sewaktu-waktu oleh gajah kalau menteri tidak kontrol ataupun backup pion di peta E4 ini. Akimbo melanjutkan gajah ke peta E5 untuk coba ancam benteng. Benteng diangkat naik ke peta G6 untuk perkuat posisi gajah dan menguasai juga baris ke-6 kawan, untuk antisipasi pergerakan kuda kah benteng kah. Cuma benteng ini tetap menjaga peta G8 dari ancaman di sini. Kemudian Akimbo melanjutkan dengan langkah benteng angkat naik ke peta D7, perkuat baris ke-7-nya. Nah, di sini kawan, gajah sikat benteng. Korban menteri kawan, menawarkan menteri, tapi ditolak dengan langkah kuda F6 ancam menteri. Kalau diterima menteri pukul menteri, ancamannya skak mat, tentu dengan benteng G8 skak. Raja naik, diikuti dengan gajah ambil pion E4. Sampai di sini kalian lanjutkan sendiri langkah-langkahnya. 4 langkah berikutnya skak mat kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah gajah ambil benteng peta F8 tadi, korban menteri tidak diterima, kuda F6 ancam menteri. Di sini menteri bergeser ke peta G5 terlebih dahulu, diikuti dengan langkah kuda C bergerak ke E8. Nah, Stockfish melanjutkan dengan langkah benteng ancam menteri kawan, peta H6, dan sudah tidak bisa lagi menteri menghindar. Benteng caplok oleh menteri, ambil balik oleh menteri, tempo skak kawan, blokade oleh benteng. Nah, menteri menghindar, peta G5, lanjut Stockfish. Posisi Akimbo sudah berantakan, sudah bermain tanpa menteri kawan di langkah ke-32. Saya akan sedikit percepat karena posisinya sudah berantakan. Tidak akan saya tunjukkan beberapa langkah yang kuat mungkin di sini nanti. Nah, karena posisi raja pun cukup aman, tidak ada ancaman yang berarti di sini kawan. Gajah ambil pion E4, menawarkan pada kuda hitam ini kawan. Silakan kalian otak-atik kalau diambil nanti jadinya seperti apa. Saya lanjutkan saja karena memang sudah sangat jelas kawan. Kuda harus kontrol peta G8. Nah, di sini ada gajah D2, menawarkan diri pada raja. Nanti kena skak garbuan kawan menteri. Tentu kalau kalian mau ambil ya dengan menteri. Tapi ditolak kawan, memilih dengan menteri bergerak peta G6 oleh Stockfish. Kemudian Akimbo gajah C3. Stockfish melanjutkan angkat benteng kawan. Tidak akan berani, kuda ambil benteng, tentu ancaman juga bisa skak mat di sini. Selanjutnya pion A6 lanjut Akimbo, diikuti dengan gajah F5. Di sini ada gajah D2 kembali ditawarkan. Kali ini diterima kawan. Kemudian ada pion B5, lanjut dengan gajah bergerak ke E7 untuk sikat kuda di sini, tapi dia juga berkorban diri kawan. Diterima benteng ambil gajah E7, ada benteng H3 skak. Blokade oleh benteng, sikat,
ambil balik oleh kuda, dan skakmat kawan oleh menteri ambil balik kuda di H7, skakmat di langkah ke-42. Permainan Ciamik kawan dari Stockfish, yaitu versi deviasi 202 kawan, dimana engine dari Stockfish ini kalau kita lihat tadi di daftar para engine kawan, di situ kekuatan dari engine deviasi ini sekitar 3.600-an kawan. Sedangkan lawannya Akimbo ini 3.300-an elonya. Oke, semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian, dan juga tadi variasi di Smith-Morra Gambit Accepted yang saya tunjukkan tadi bisa jadi bahan referensi kalian kawan. Nah, tadi kita lihat permainan Smith-Morra Gambit ditolak, tapi kalau kalian terima, tadi sudah saya sebutkan jalurnya yang paling banyak seperti ini, dengan ide untuk keluarkan benteng kawan di lajur yang terbuka penuh, lajur D dan lajur C. Inilah ide utama dalam permainan Smith-Morra Gambit. Tentu opsi yang lain bisa jadi berbeda, tapi jalur utamanya seperti ini bisa kalian hafal untuk bongkar hitam kawan lebih cepat. Oke, semoga permainan dari kedua engine tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.